lagi di podcast Okta Talks dengan kita Trichan dengan narasumber yang spesial banget di sini. Ya, di episode 2 ini kita mendatangkan narasumber yang spesial. Pejabat-pejabat tinggi Semapan. Pejabat Semapan ada di sini, guys. Ada ketua OSIS dan juga ketua MPK. Boleh perkenalan? Perkenalkan diri, nama saya Rasyal Faruli. Saya menjabat di sini sebagai ketua OSIS. Ya, perkenalkan nama saya Ratna Fatima. Saya menjabat sebagai ketua MPK. Oke. Terus gimana perasaannya selama menjabat ini? Aduh, perasaan sebagai menjabat ya? Iya. Untuk selama menjabat ini pasti kita senang banget karena kita juga dapat banyak banget pengalaman baru yang belum kita pernah dapat mungkin. Ya, jadinya tentu gak mungkin kami lewatkan. Kalau saya sih dulu sih awalnya pas keterima sebagai ketua OSIS tuh atau terpilih tuh seneng, dan juga saya kayak seneng banget lah, happy. Tapi setelah saya masuk menjadi lebih dalam lagi, lebih lama lagi, ternyata banyak tanggung jawab yang akan saya ikut. Tanggung jawab besar ya. Besar banget pasti ya. Nah, sebelum jadi ketua kan pasti teman-teman jadi anggota dulu ya, jadi anggota biasa. Nah, kenapa sih kalian tuh bisa yakin gitu mau jadi ketua gitu? Apa motivasinya kenapa gitu mau bisa yakin? Mau siapa? Yang siapa aja? Oke, dari awal aja ya. Saya tuh masuk OSIS itu awalnya itu karena pengen capek sebenarnya. Pengen capek. Iya, Waduh. betul. Itu juga diketawain sama waktu itu alumni ketua OSIS, alumni OSIS yang lainnya. Karena pas dia kok pengen capek katanya. Iya, aneh banget. Orang mah pengen pengalaman, banyakin koneksi gitu kan. Iya. Kalau saya tuh pengen capek, terus ditanya kenapa? Saya jawab tuh karena saya pengen keluar dari zona nyaman saya. Saya tuh dari SMP tuh dulu cuman ya tadi sekolah, berangkat, pulang lagi, gak ngapa-ngapain gitu loh. Saya takut nanti kalau saya lulus SMA dan bertarung di dunia luar, saya kuliah sambil kerja, saya takut ngedrop. Makanya saya pengen capek dulu di SMA biar terbiasa nantinya. Emang dunia ini tidak membuatmu capek? Dunia luar pasti setelah SMA tuh pasti lebih kejam. Iya. Betul. Ratu. Baru permulaannya. Baru permulaan di SMA ya. Kalau saya sendiri sih motivasi saya awalnya saya nggak mau jadi ketua. Oke. Iya, tapi saya juga renungkan lagi nih, kapan lagi peluang dapat 2 kali ya kan, kesempatan dapat 2 kali. Nah itu saya pertimbangkan lagi. Kalau nggak diambil juga banyak banget hal-hal yang bakal dilewatin kan. Sama kayak Rasya, ke saya tuh di SMP-nya dulu itu kan sekolah pulang, tambah lagi kita covid kan. Ya kita covid lama banget di rumah, dan itu tuh introvertnya kan pasti bakal muncul kan, muncul jiwa-jiwa introvertnya kan. Makanya itu pas waktu masuk SMA itu udah lumayan nggak terlalu introvert dulu banget waktu covid kan. Nah habis itu pas waktu ditanya kalau gue jadi ketua, saya juga masih mikir, hah? Tiba-tiba jadi ketua? Sebentar. Akhirnya mikir dulu lah, pertimbangan sama orang tua gitu. Akhirnya diputuskan kalau nggak sekarang kapan lagi. Dan ini juga pasti banyak banget manfaat yang saya dapetin, mulai dari skill bersosialisasi, lalu juga public speaking, dan lain-lainnya itu pasti bakal kepake banget kan ketika dunia kerja. Makanya saya ambil itu sih motivasinya untuk berubah ke arah yang jadi lebih baik lagi. Berarti first nih kalian masuk organisasi. Betul. Langsung first banget. Iya, harus jadi ketua. Keren. Percaya pasti ya. Iya. Nah, selama kalian menjabat nih, ada gak sih event yang paling kalian sukain gitu? Kayak atau nggak pengalaman yang kalian sukain gitu? Yang berkesan buat Saya. Event. Boleh. Saya tuh paling berkesan tuh class meeting. Kenapa tuh? Karena di sana tuh banyak teman-teman saya yang sangat kompetitif gitu. Lucu. Dilihatnya itu lucu, kayak misalkan e-sport Mobile Legends gitu. Iya. Mereka teriak-teriak. Ada yang waktu itu bahkan sampai ngebanting kursi. Ngebanting kursi, terus kitanya jadi harus ngobrol dulu kan sama dianya, terus nenangin lagi kan. Emosi. Iya, emosi itu.
Terus juga tarik tambang tuh, banyak keluh kesahnya juga tarik tambang. Ya, banyak kayak, kan. Iya, kayak mereka tuh harusnya kan pakai sepatu gitu kan, tapi mungkin karena kenyamanan mereka nggak pakai sepatu, jadi banyak yang robek segala macam. Iya. Ya, jadi kita koordinasi juga dengan PMR. Seru aja, terus biasanya futsal tuh paling banyak supporternya tuh. Seru ngeliatin supporternya riuh gitu, semangat ngedukungnya. Suportif ya. Iya. Iya. Kalau saya sendiri sih event yang berkesan itu mungkin pertama kalinya kita itu MPK ngadainnya namanya sidang pleno program kerja. Itu sih yang paling berkesannya karena kan kita tuh belum sama sekali menyelenggarakan ya. Dan itu pertama kali saya pas waktu diangkat serah terima jabatan langsung buat sidang pleno program kerja itu berbarengan sama OSIS kan saat Iya, itu. betul. Dan itu yang paling berkesan banget sih. Saya juga sempet agak karena first time ya, jadi Iya. ini harus ngapain tapi dengan berjalan, alhamdulillah sih berjalan dengan baik, dan itu saya yakin dijadikan pengalaman yang sangat berkesan untuk kedepannya lebih baik lagi gitu. Itu ada saya nggak tuh gitu? Itu kamu lagi nggak ada kayaknya, lagi cacar ya, gantiin sama konyol wakil. sebenarnya. Jadi Maksudnya jadi pas pelantikan tuh, kenapa gitu ya? Saya kan pelantikan Iya, tuh, betul. pelantikan ketua OSIS tuh ya. Sebelum pelantikan itu beberapa hari sebelum itu saya kena cacar. Aduh seminggu Iya, ya. aduh. Terus Ya, pas pelantikan itu banget. saya paksain buat masuk, tapi saya itu nggak latihan sama sekali, jadi Iya, betul. agak lucu dan konyol juga sih. Pas masuk kan saya nggak tahu apa-apa tuh ya. Datang ikut baris, mereka udah hafal kan kayak madep kiri, madep kanan. Iya, benar. Saya beda sendiri waktu itu. Jadi kuda ya, jadi kuda langkahnya. Malu banget saya. Pokoknya aneh lah. Akibat cacar. Tapi saya tetap usahain waktu itu biar pelantikan tuh jangan orang lain lah, tetap saya gitu. Iya. Iya. Bisain ya. Iya. Terus selama kalian berorganisasi nih, kalian udah berorganisasi dari kelas 10, itu hal apa aja yang udah teman-teman pelajarin di dalam organisasi? Kalau hal-hal yang dipelajari sih banyak banget ya, mulai dari gimana caranya kita bergaul dengan anggota, Betul. dan juga bagaimana kita menyatukan pendapat di antara pendapat-pendapat yang lainnya gitu. Jadi gimana caranya kita tuh mencari jalan tengah di antara pendapat yang lainnya supaya kita tuh jalannya seirama. Itu sih yang paling berkesan. Terus juga lagi cara komunikasi dengan teman-teman, dengan yang lainnya itu juga pasti berubah banget. Iya, dari yang betul. berkomunikasi sama teman sebangku, teman Iya. sekelas kayak Iya. biasa aja, tapi masuk organisasi wah harus dituntut ini nih gimana caranya berkomunikasi dengan baik dan juga berbicara dengan lancar, dan itu cukup sangat berkesan sih. Itu sih yang buat kita organisasi di situ. Rasya, apa? Ya sama sih, apa ya, saya tuh orangnya sebenarnya agak introvert sebenarnya. Saya tuh keluar dari zona nyaman. Ya saya tuh SMA tuh pengen keluar dari zona nyaman, terus alhamdulillah keterima ketua OSIS kan. Nah ternyata di situ tuh saya harus ngajak ngobrol semua orang. Kayak misalkan mereka nih ada event tuh, mereka itu sendirian gitu, pasti saya harus ada ngobrol dia, biar merasa dirangkul sama saya. Biar ngerasa Iya, nggak terus ngerasa ada. Nah kalau jadi ketua OSIS tuh pengalaman tuh ya, mereka tuh semua ngeluhinnya ke saya. Iya lagi. bahkan keran rusak ngeluhin ke saya. Mantap emang itu. Kira rusak ke kamu ya? Iya masa keran rusak nih gimana? Jadi rasanya petukang. Rasya pada rusak. Rasya kenapa Semuanya- mati lampu? Tapi nggak apa sih, itu mungkin tanggung jawab saya. Jadi karena merekanya mungkin pengen saya tuh menyampaikan kepada sekolah bahwa ada sarana yang rusak. Iya, mungkin makanya mereka Rasya- nggak berani kali ya. Iya, Rasya dipercaya. Karena berani percaya. Iya. Kalau selama kalian menjabat ada gak sih pengalaman yang konyol atau lucu gitu selama kalian menjabat? Ketemu Kayak pasti orang ada yang- lah. Saya dulu ya. Jadi OSIS kan banyaknya tugasnya ya. Oke. Nah di sini tuh adalah polemik biasalah, anak-anak pada ya kabur lah segala macam. Oh, iya. Nah, kita tuh OSIS nih menjaga tempat-tempat yang biasanya buat anak-anak itu melanggar peraturan lah. betul. Gitu. Nah ada suatu ketika saya tuh ngejaga di belakang lah, buat mereka tuh biar nggak pergi keluar sekolah gitu. Mereka berlima datang, malah ngajak ngobrol saya di sini. Oke. Sampai lama banget lagi. Mereka bukannya mau bolos malah ngajak ngobrol. Gimana kabar? SKSD ya. Saya mau nggak mau ya humble aja kan sama mereka, biar Iya. mereka juga nggak emosi kan. Akhirnya tapi mereka ujung-ujungnya di situ sampai pulang gitu. nggak bolos ujung-ujungnya mungkin. Ngajak ngobrol Iya, betul. doang.
Berarti sogokan yang nggak berhasil. Iya lagi bener. Tidak mempan. Kalau saya untuk hal yang lucu kayaknya ada ketika pas waktu itu kan saya kan lagi sama teman saya, dia tuh lagi biasa istirahat. Nah terus dia tuh kayak lagi ngobrol-ngobrol gitu sama temennya. Ada dua anak juga nih deh, ada dua anak yang ngobrol-ngobrol lah sama temennya kan. Terusnya tuh mereka tuh ngobrol dan saya dengar katanya gini, emang ketua MPK di Sopan tuh siapa sih? Iya dia nanya kayak gitu. Sedangkan saya di belakang dia, saya dengar, saya kayak aduh masa nggak tahu gitu, saya aja langsung ketawa saya. Aduh, saya juga pernah tuh. Aduh. Masa kan MPK kan baru-baru ini ngadain rekrutmen kan. Iya betul. Nah, habis ngadain rekrutmen tuh mereka kan ada kayak interview gitu kan. Iya. Nah, tanya jawab tuh. Mereka terus dikumpulin di satu ruangan gitu. Iya. Nah, sebelum dikumpulin tuh mereka diajak ngobrol sama pembina OSIS MPK di luar. Nah, Iya. ada anak-anak yang interaktif loh sama saya gitu. Terus saya ajak ngobrol juga kan, humble. Udah ngajak ngobrol lama tuh. Terus tiba-tiba temannya ngomong, "Kakak ikut OSIS juga ya?" Ya udah saya jawab, "Iya ikut OSIS." Terus yang lebih lucu temennya nabok. Dia ketua OSIS. Langsung malu anak. Langsung shock. Waduh, salah jenanya. Dia minta maaf. Aduh. Langsung ketemu Raja Rahmat. Anak baru sih. Ketemu ketua. Terus Iya. itu kan pengalaman lucu. Kalau kayak pengalaman kayak yang kurang mengenakan ada nggak, kayak bikin kalian kesel, bikin kalian sedih gitu, Sedih gitu. sama jadi ketua? Ada sih. Ada. Ketika kita tuh gak bisa yang namanya ngerangkul anak-anak. Oke, ngerangkul Ya anak. susah ya itu mah. Iya, kayak kita tuh udah berusaha sekuat mungkin buat ngerangkul gitu sih. Tapi tuh pastinya tuh ada aja ya namanya slack lah. Gitu. Iya, betul. Tapi kan kita gak mungkin ungkap kan ya. Iya betul. Itu sih yang bukan kayaknya emang pasti ngerasa agak sedikit kecewa sama diri sendiri. Kenapa gue tuh gak kayak gini sih sama anak-anak, kurang gue tuh kayaknya lebih kesini sih supaya karena anak-anak tuh bisa melakukan ini. Dan ya yang kayak gitu sih yang bikin kecewa gitu di dalam organisasi untuk jadi ketua ya itu sih. Dan ya tadi saya bilang juga kan menyatukan semua pikiran dalam satu wadah itu kan nggak mudah ya, dan kita juga benar-benar harus berpikir dengan kritis gimana caranya nih supaya walaupun pikirannya ini berbeda-beda, satu tujuannya kan sama, dan gimana caranya kita tuh tarik benang merahnya supaya semuanya itu ikut sama kita gitu loh, supaya kita tuh jalannya seirama. Itu sih yang untuk jadi ketua itu. Iya, gak mudah ya. Iya. Kalau Rasa apa? Sama sih. Yang paling satu yang tadi itu ya, kita udah ngerencanain sangat matang, misalkan sangat detail, tapi ya individu beda pikiran, sifatnya beda-beda. Gak sesuai ekspektasi ya. Pas hari hanya di eventnya ada yang kayak gini lah, ada yang tidak bekerja dengan sesuai tempatnya lah, gitu. Terus juga yang paling harus siap diterima oleh ketua itu pasti komentar-komentar dari orang-orang. Netizen julid. Netizen julid. Haters. Iya, haters. Betul. Kayak nggak ada satu event tuh pasti ada tuh oknum-oknum yang nggak terima tuh atau nggak puas gitu. Iya. Gimana sih lombanya? Gimana sih panitianya gitu. Pasti kan limpahan semua itu ujung-ujungnya bakal ketuanya gitu. Iya, benar. Itu yang kadang kita harus belajar untuk menerimanya Iya, gitu. benar. Tapi susah ya buat terima Iya. kayak gitu. Iya, tapi kan gimana lagi, kita kan sebagai Iya. senternya, Oh, iya. center Ya. dalam organisasi. Mau nggak mau. Kalau misalkan selama kalian menjabat, kalian dapat privilege apa nih, Widih? Privilege, kita ngomongin privilege ya. Banyak ya privilege. Jangan ditanya tuh. Wih, kalau privilege itu karena ya itu tadi saya bilang kapan lagi kan kesempatannya, dan itu juga termasuk privilege ya kan. Dan kita juga udah cukup banyak gitu dikenal guru, bukan cukup, bahkan kita dikenal guru banget ya, sampai pasti sih itu. iya sampai yang tadi juga kata si Rasya juga sering dipanggil-panggil kan. Iya, bener lagi. Iya, itu juga sama, saya juga kayak
semua guru-guru tuh kenal sama saya gitu, dan itu juga membuat saya tuh kayak saya dikenal, berarti saya juga harus jaga sikap. Iya, jangan sampai saya tuh memalukan juga untuk organisasi saya gitu kan, soalnya kita juga jadi ketua kan bukan menyandang nama kita sendiri, tapi kan menyandang nama organisasi. Jadi kita tuh juga jadi ada remnya lah gitu. Itu sih, terus juga kita juga bisa namanya dekat sama guru gitu kan, jadinya guru makin tambah apa sama kita dan lain-lainnya. Kalau Raja silakan. Privilege ya? Iya, privilege. privilege ya. Kalau yang biasanya sih kayak kita bisa seminar ikut banyak banget. Oh iya benar. Pengalaman seminar di luar tuh banyak pasti. Benar. Terus nggak jarang juga kan ada yang ada sertifikatnya. Iya benar. Nah itu kepake banget itu pasti. Itu privilege gede banget. Nah privilege kecil-kecilan itu kita bisa izin. Jadi izin apa teman? Biasa enggak bertugas. Oh bertugas, oke. Bertugas. Ya walaupun nanti kan ada istirahat lah pasti. Iya betul. Istirahat tuh ya duduk tiduran kipasan gitu istirahat. Nah. Terus juga privilege tadi terkenal sama semua guru, terkenal sama anak-anak juga gitu. Iya benar. Terus mengenai diri kalian sebelum jadi ketua sama ketua kan pasti beda kan? Beda banget. Dan itu gimana perasaan kalian? Kalian tuh harus merubah sifat kalian demi jadi ketua. Awalnya sih kayak harus mengubah diri. Gimana ya caranya ya? Bisa enggak ya? Gitu kan, kayak pesimis sama diri sendiri gitu. Tapi dengan motivasi diri sendiri pasti bisa dong. Masa yang lain aja bisa, kita enggak mau kalah dong sama yang lain kan, harusnya ya kan. Akhirnya juga saya bisa mengubah itu semua gitu. Jadi walaupun pasti ada aja yang kepribadian kita yang kita harus sembunyiin dari umum itu sih. Ya kalau sih juga sama sih. Ya tadi itu karena COVID. Nah, karena COVID itu kita jadinya introvert, jarang ngobrol sama orang, interaksinya sama HP aja nih interaksi. Nonton anime ya? Anime apa nih? Anime apa nih? Stop, aku kan ibu. Berarti kamu K-popers? Iya. Aduh. Gak mau takut lagi K-popers kok. Oh, 2 nih ceritanya nih. Iya. Oke. Terus juga karena sebenarnya sih saya dulu tuh pas awal masuk SMA tuh ya, emang udah niat mau berubah dari pas SMP-nya. Karena SMP tuh saya nggak ngapa-ngapain, ikut organisasi enggak, eskul pun bahkan satu dulu itu pun nggak terlalu niat gitu. Pas SMA tuh saya pengen berubah dan kata orang tua saya juga, kalau kamu pengen berubah masuk OSIS. Terus saya masuk OSIS, terus kata orang tua saya, kalau kamu pengen jadi yang terbaik itu harus bisa humble lah gitu orangnya, jangan diem-diem aja gitu sama orang lain tuh, orang-orang baru. Makanya saya di OSIS tuh berusaha untuk berubah dari yang tadinya saya tuh orangnya pendiam, ngobrol cuma seperlunya, jadi banyak basa-basinya lah sama orang tuh, gitu. Nah pas jadi ketua nambah lagi tuh, harus mengerti orang lain, merangkul, ada masalah kita yang mikirin solusinya gimana gitu. Ini agak panas ya. Aduh, ya. Iya nih seru banget. Tapi guys, ini bukan sponsor ya, kita beli sendiri. Oh iya nih namanya nih ada di beda-beda ini. kantin. Tapi kalau ibu kantin mau sponsor, Boleh lah ya. Foto tuh. Makanan gorengan. Boleh. bakso boleh. Bakso di Gopi ya. Boleh banget. Atau mie ayam. Boleh, dua-duanya boleh. Asal gratis ya. Nah selanjutnya ya, kalau wishlist kalian yang belum terwujud selama kalian menjabat tuh ada gak sih? Atau udah terwujud semua? Ada sih. Oh pasti ada ya. Ada. Apa tuh? Wishlist kan ya. Saya tuh pengen sebenarnya kayak ngadain lomba antar sekolah. Oh. Nah itu tuh belum terwujud sih. Dan susah banget sih karena ya keadaan sekolah beda-beda gitu lah. Saya tuh pengen ngadain kayak lomba-lomba yang kecil aja. Kayak misalkan e-sport antar SMP ataupun yang lainnya juga antar SMP gitu. Cuman ya belum terwujud. Kalau saya wishlist yang belum terwujud tuh memperjuangkan aspirasi siswa sih. Jadi kan kita tuh MPK ini kan sebagai penampung aspirasi dan juga untuk membukakan aspirasi kepada pihak sekolah kan, dan itu tuh
kalau saya sebagai ketua itu merasa saya itu belum cukup untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi dari siswa-siswi ini. Jadi itu sih yang harus ditingkatkan lagi untuk periode selanjutnya untuk supaya bisa mendobrak itu semua. Betul. Terus mau ini dong dengar motivasi dari Rasya dan Ratu buat buat teman-teman kita semua yang lagi mau motivasi nih. Iya. Siapa dulu? Siapa tuh? Oh, sama. Ya. Motivasi untuk kalian semua yang nonton, terutama masih yang pelajar, siswa. Kalian itu jadi siswa tuh jangan terlalu monoton. Ya, tadi tuh berangkat sekolah, pulang, berangkat sekolah, pulang. Ini nih masa SMA apalagi, masa SMA tuh kalian harus cari keseruannya, keaktifannya. Perlu banyak ekspor ya. Iya, betul. Harus banyak juga ekspor. Iya, kalian tuh harus kalian harus mikirin nanti kalian kalau udah lulus SMA tuh dunianya kayak akan gimana gitu. Soalnya pasti dunia kalian ini yang SMA bakal beda sama dunia luar. Nggak kayak berangkat pulang, pasti nanti banyak konflik. Nah, kalian harus mempelajari konflik-konflik itu di SMA. Iya. Intinya harus keluar dari zona nyaman. Tuh. Coba apapun yang bisa kalian coba kalau bisa ya. Dan juga jangan males, itu sih ya yang paling penting itu jangan males, karena kan males itu kan penyakit paling susah ya, sampai saat ini tuh masih beredar di mana-mana gitu kan ya. Iya, makanya gimana caranya kita tuh harus keluar dari zona nyaman, dan yang tadi supaya kita itu nggak kaget ketika nanti sudah lulus, karena tadi juga kan dunia setelah kita lulus sekolah itu pasti bakal lebih kejam ketika kita sebelum terjun di dunia tersebut. Kejam banget. Sekali, keren guys. Nah teman-teman, selain ada pertanyaan dari kita juga dapat pertanyaan dari Octaners nih. Sekarang kita masuk ke statement Octaners bertanya. Nah, yang pertama, teman-teman Rasya dan juga Ratu habis lulus SMA mau lanjut kemana? Widih, personal ya pertanyaannya. Pengen sih saya kuliah. Kuliah. Ratu? Sama sih, pasti pengen, semua juga Pasti mau pengen kuliah, Betul, semuanya pengen melanjutkan kuliah. Oke. Semoga terwujud ya. Amin. Nah, kan pengen kuliah nih. Kayak punya nggak sih universitas impian gitu? Pengen banget masuk ke universitas gitu, punya nggak? Kalau universitas impian pasti punya, tapi kalau kita juga harus melihat realita ya di kehidupan kita masing-masing. Menakar kemampuan diri. Menakar kemampuan diri. Kita juga kita harus ada punya tujuan tinggi, tapi kita juga harus mengukur ke seberapa pantasnya kita di universitas tersebut. Itu sih kalau saya ukur universitas yang cukup untuk saya sih pengennya mah di UNJ Jakarta. Amin. Nah, salam. Insya Allah selamat ya. Amin. Jurusan apa nih? Jurusan apa? Jurusan apa kayaknya bakal di silent dulu. Oke, Rasya gimana Rasya? Kalau saya sih untuk universitas tuh ya, mungkin saya masih sedikit bingung sih. Soalnya kalau untuk jurusannya mungkin nggak ada. Cuma universitasnya saya masih menakar diri cocok di mana gitu. Dan saya juga masih menanyakan rekomendasi dari orang tua, dari BK juga gitu. Kalau untuk saya sih jalannya untuk ke depan sih pengennya kayak kuliah sama kerja gitu. Terus saya tuh punya planning kayak kuliah sama kerja, terus try setiap tahun itu kan ada beasiswa juga sama masuk tentara. Iya. Tentara polisi tuh setahunnya tuh. Nah, saya bakal try setiap tahunnya. Gitu. Amin, semoga terwujud ya Rasya. Amin. Tapi kalau misalnya kuliah sambil kerja, bukannya bakalan berat ya? Nah, makanya itu tadi saya Tantangan untuk diri kita sendiri ya, makanya mau capek ya. Iya, makanya mau capek tadi. Iya bener. Bener kan? Pengen capek. Dari awal saya emang mau capek. Iya betul banget. Berarti kurang lebih sama ya prinsip kita. Ya kalau masih belum jodohnya untuk univ, berarti kita ke kerja dulu. Udah pernah pacaran sama Gemini belum? Ini Aduh, ada apa dengan Gemini ya? Aduh. kamu gini. Maaf saya
Aku Elsa. Oke. Pengen apa? Oke, ini agak personal juga sih. Apa tuh? Ketos mulai ngebasket dari kapan nih Kak? Waduh, apa nih? Berarti selain Kayak- kita juga kakak-kakak ganteng di basket nih. Betul, banyak anak ganteng. Ya. Saya termasuk ini. Widih, udah Iya dong, ketos. ganteng dong. Ya, Iya ganteng. ketos ke basket, cakep. Merasa tersanjung. Ya, untuk tadi basket mulai dari kapan ya? Sebenarnya saya baru mulai itu dari kelas 1 SMA. Dari SMP tuh ya tadi tuh nggak ikut apa-apa saya SMP tuh. SMA tuh kalau saya bisa jadi 10 saya pengen ikut 10 eskul. Bener aja. Pengen ikut paskib, semua ya? basket, Capek OSIS. hidupnya. Iya, pramuka semua tak ikutin. Cuman ya karena saya udah menakar juga, pasti saya cuma bisa 3. Dan pas saya udah jalanin juga 3 eskul itu ternyata pasti ada satu yang paling ketinggalan gitu. Apa tuh? Saya tuh ikut eskul ada rohis, ada Basket. nah sama organisasi satu, OSIS gitu. Itu pasti ada yang ketinggalan salah satunya kalau kalian punya 3 eskul gitu. Berarti kalau mau banyak harus bisa mempelajari Kagebun Shinojutsu Iya. supaya bisa mempelajari. Manage waktu ya. Saya mulai basket itu dari kelas 1 SMA, terus itu masih rajin banget tuh. Bahkan saya setiap pulang sekolah tuh pasti nggak pulang. Pasti saya main basket sendirian, bahkan nggak Sampai subuh. Bahkan ada quotes dari teman saya tuh, kalau mau nyari rahasia di lapangan basket aja. Pasti ketemu. Karena dulu situ pas istirahat main basket. Pas istirahat keduanya main basket. Pas pulangnya main basket. Ya Allah. Beneran ya moto hidup Rasya. Pengen capek. Aduh, iya pokoknya gitu. Terus tapi kelas 1 tuh saya niat banget main basket kan. Kelas 2 tuh ternyata cukup sibuk. Kelas 2 tuh saya basketnya agak terhenti dan cuman latihan sebentar-sebentar doang, sedikit-sedikit, fokus di OSIS dan juga belajar juga. Terus pas itu kan pengen naik jadi ketua juga kan, jadi agak sibuk lah. Nah pas kelas 3, awal kelas 3 baru serius lagi di basket. Kalau untuk Ratu, sekarangnya sekolah apa aja nih? Kalau sekarang udah saya di fokus organisasi. Ya, soalnya udah kelas 12 juga kan. Jadi kayak saya itu membatasi dari yang namanya ekskul-ekskul yang lain supaya kita fokus dulu untuk Organisasi. iya organisasi supaya juga nggak terlalu bagi nih waktu buat belajarnya. Tapi Kak Ratu tuh pernah ikut eskul apa aja sih? Kelas 10 gitu. Kalau kelas 10 coba karena kalau kelas 10 kan baru ya. Iya. Ya karena tadi juga dikasih tahu dulunya kan introvert ya, sekolah pulang lurus hidupnya ya kan. Iya, lurus. Nah, makanya itu saya coba-coba itu kurang lebih 5 lah gitu. Saya cuma 3 nih. Dulu itu organisasi apa paskib dulu kelas 10 kan masih kelas 10 paskib, terus saya juga olim saat itu, debat, terus yang lagi ekstra komputer sama organisasi 1. Iya 5 ya. Iya, habis itu akhirnya saya kan tadi mengukur kemampuan diri, akhirnya saya seleksi diri lagi dan pas waktu kelas 11 itu saya cuma di ekstra komputer sama debat dan untuk sekarang saya juga membatasi diri lagi untuk fokus organisasi itu sih. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya itu ada Buat Kakak Ketos nih dan Ketua MPK. Aduh, apa tuh? Apa tuh? Gimana sih agar kita berani gitu untuk bisa kayak maju atau berani ngomong ke depan gitu kan banyak nih ya remaja-remaja sekarang tuh gak berani gitu speak up atau ngomongin masalah mereka gitu atau buat ngomong ke depan itu tuh kayak takut gitu gemeteran tremor ya. Iya, kalau saya juga awalnya gitu teman-teman, ngegeter nih, keringet banyak banget nih geter di depan ngomong apa ya, walaupun itu udah ada catatannya masih grogi dulu tuh kan ngegeter banget ya, sampai dulu tuh pernah mic-nya tuh ngegeter kayak gini, nggak tahan pengen ngegeter iya. Nah akhirnya kak saya juga mulai belajar perlahan setiap saya kan kalau masuk organisasi itu kan dituntut ya untuk kita itu public speakingnya harus lebih baik daripada teman-teman kita ya kan, makanya dari situlah
bertahap, udah mulai sering maju ke depan dan akhirnya terlatih. Nah kalau saya sendiri tuh, kalau pemainnya sekarang juga saya gak pungkiri, terkadang kalau pemainnya di hadapan orang banyak juga pasti bakal ada sedikit tremor, tapi saya akalinnya itu saya lihat rambut temen-temen dulu loh, para audiens ya, jadi saya tuh nggak ngelihat ke matanya gitu, jadi langsung ngelihat ke rambut gitu. Jadi kan walaupun kita di panggung, jadi kan kayak ngelihat ke mata, tapi kita nggak ngelihat para audiensnya, lihatnya ke rambut mereka gitu sih kalau saya mah. Iya, supaya kita tuh nggak gugup terganggu, kan kita kan udah dihafal nih di belakang panggung, maju ke depan buyar. Jadi gara-gara tatapan matanya tuh kan nyorot ke kita semua kan. Kalau kita masih nervous itu kan pasti buyar semua. Nah, supaya terkadang untuk mengakali itu saya lihat ke rambut mereka gitu, supaya saya juga nggak terlalu nervous. Gitu. Kalau Risha? Kalau saya tadi tuh ya, saran buat kalian ya, tadi Karata juga tuh bagus banget tuh ngelihat bagian atasnya, rambutnya gitu. Jadi kalian tuh gak ngeliatin mimik mukanya gitu. Kalau kalian mimik mukanya tuh ada yang judes gitu ngeliatin kalian. Panik gitu. Iya, terus kalian tuh bisa akalin nih kan, kerja kelompok biasa tuh kan, ada presentasi tuh. Kalian bisa akalin, kalian jadi moderatornya, yang banyak ngomongnya, jawab pertanyaannya. Coba aja di situ dulu. Terus kalian juga bisa ikut eskul atau organisasi yang pasti banyak untuk berbicara public speaking lah, terutama OSIS MPK tuh udah pasti melatih kalian buat public speaking, keluar dari zona nyaman kalian ya. Dan yang terakhir yang paling penting itu paksain. Bener, paksain. Betul. Apapun harus dipaksain. Ya, percuma kalian punya planning banyak, kalian gak mau gerak, gak mau maksain. Betul banget. Berarti intinya jangan mager. Jangan malas. Keren banget guys kalian. Mungkin untuk pertanyaan terakhir kali ya. OSIS MPK ini dekat-dekat ini bakal ada event apa sih? OSIS MPK ini deket-deket ini ya, kalau untuk Bakal ada event apa? event apa? Kalau untuk MPK itu kita akan mengadakan event. Ayo, ada yang tahu apa? Pemilihan ketos periode baru. Berarti nanti ada penerus Cakar Rasya nih. Aduh, iya nih. Iya, itu sih kalau untuk MPK event yang akan diadakan. Iya. Sama-sama. Recruitment ya. Iya, recruitment. Kalau MPK sudah ya. Kalau MPK sudah. Tinggal ditunggu akhir. Iya, tenang saja. Ya mungkin segitu dulu ya. Iya. Dari OSIS dan MPK. narasumber ketas dan ketua MPK. Iya. Iya. Keren banget semuanya. Terima kasih. Semoga bisa memotivasi anak-anak untuk berkembang ya. Semoga bisa memotivasi kita semua. Sekian. Sekian ya dari podcast episode 2. Kami akhiri. Kembali lagi bersama kami next.